Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan nastamsiku bihi ila kasbil jahalati wa dhalalah wa nasta'inu bihi ila suluki tariqil kamalati wa dalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah melimpahkan beberapa karunia, taufik, hidayah dan inayah sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam kegiatan kuliah 7 menit yang dilaksanakan oleh HMT Kabupaten Tegal. Salawat ma'asalam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah kita nanti-nantikan syafaatnya. Mudah-mudahan besok di hari kiamat kita akan mendapat syafaat dari beliau. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, baiklah pada kesempatan kuliah 7 menit ini kami akan menerangkan tentang fikih perempuan yang diambil dari kitab Risalatul Mahid. Qala al-muallifu rahimahumullahu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wajibu mangka wajib anta alama matahta jailahi lil mar'ati, bahwa wajib bagi kita seorang perempuan itu mengetahui atau mempelajari tentang sesuatu hukum yang dibutuhkan oleh kita sebagai seorang perempuan, min ahkamil haidi wal istihadati wan nifasi, dari masalah hukum tentang haid, tentang istihadah dan juga tentang nifas. Wa in zaujaha, dan apabila suami kita sebagai seorang istri atau sebagai seorang wanita itu adalah termasuk golongan dari suami yang bisa mengajarkan tentang kewajiban masalah haid, masalah istihadah dan masalah nifas, maka suami kita itu yang wajib mulang kepada kita. Wa illa falaha al-khuruju li su'alil ulama'i, dan apabila suami tidak bisa mengajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah, maka kita sebagai seorang istri itu boleh keluar dari rumah litak lama anal hajata, yaitu belajar tentang yang dibutuhkan kita tentang ahkamul haid wan nifasi wal istihadati, yaitu tentang masalah hukum yang berkaitan dengan haid, dengan istihadah dan juga dengan nifas. Selanjutnya ad-dima'u salasatun, dima'ul mar'ati salasatun, bahwa darah seorang perempuan itu terbagi menjadi 3 macam. Al-awwalu damul haidi, asani damul nifasi, asalisu damul istihadati, bahwa darah seorang perempuan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah darah haid, yang kedua darah istihadah, dan yang ketiga adalah darah nifas. Al-haidu huwa adamu al-khariju lil mar'ati ba'da tis'i sinina ala sabili sihati. Yang dinamakan darah haid itu adalah darah yang keluar dari farjinya seorang wanita setelah wanita itu berusia 9 tahun. Ala sabili sihati, dan keluarnya itu dalam kondisi yang sehat. Artinya
bukan karena sakit atau karena terkena benda yang lain. Benar-benar keluarnya darah itu secara alamiah. Maka kalau ada seorang perempuan keluar darah tetapi karena benda yang lain atau benda yang tumpul, maka itu bukanlah dinamakan darah haid, tapi dinamakan damul istihadah. Selanjutnya yang kedua, damun nifasi. Wa adamu al khariju lil mar'ati aqibal wiladati. Darah seorang perempuan yang kedua adalah darah nifas, adalah darah yang keluar dari rahimnya seorang wanita setelah wanita itu melahirkan, aqibal wiladati, yang mengiring-iringi keluarnya bayi. Meskipun bayinya itu yang dikeluarkan baru berusia 4 bulan, masih berupa alaqah, au mudhotan, atau masih berupa mudhoh, kemudian keluar, maka darah tersebut tetap dihukumi damun nifas. Selanjutnya yang ketiga, darah seorang wanita yang ketiga adalah damul istihadah. Wa adamu al khariju lil mar'ati bisa babi maradin, yaitu darah seorang wanita yang keluar disebabkan karena sakit. Artinya darah itu selain daripada damul haid dan juga damun nifas. Selanjutnya, seorang wanita mengalami menstruasi atau haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Kalau dihitung dari jam itu adalah 24 jam. Kemudian pada umumnya seorang wanita mengalami menstruasi itu adalah antara 6 atau 7 hari 7 malam. Selanjutnya yang ketiga, paling banyak seorang wanita mengalami menstruasi itu adalah 15 hari 15 malam. Maka apabila ada seorang wanita yang mengeluarkan darah haid melebihi dari masa 15 hari 15 malam, maka itu berarti hukumnya ada 2 macam. Sebagian dihukumi darah haid, sebagian dihukumi darah istihadah. Kemudian selanjutnya adalah nifas. Paling sedikit seorang wanita mengalami nifas itu adalah hanya 1 tetes atau lahzatun, 1 tetes. Pada umumnya seorang wanita mengalami nifas itu adalah antara 40 hari 40 malam. Kemudian paling lama seorang wanita nifas itu adalah 60 hari 60 malam atau 2 bulan setelah melahirkan. Walhasilu annal alwana khamsata aqwaha, as-sawadu wal humratu wasyukratu wasufratu wal kadiratu. Darah haid itu terbagi menjadi 5 macam warna. Yang pertama, yang paling kuat itu adalah warna hitam. Yang kedua, warna merah. Yang ketiga, warna kelawu. Yang keempat, warna kuning. Dan yang kelima adalah warna keruh. Demikian kuliah 7 menit yang saya sampaikan, mudah-mudahan meskipun hanya sedikit akan bermanfaat bagi kita semua. Kemudian kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua akan diberikan kesehatan dan kemudahan, dan juga ibadah kita menjadi ibadah yang khusyuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.